Assalamualaikum everyone. Good morning. How are you today? Yes, Miss Lucy hope all of you always in a good condition. Amin. Well, as usual, before we start, let's pray together. Doa for study. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Good job. Well, before we start our activity today, let's sing together. Wave your hand. Hello, how are you? And how do you do? It's so nice to see you. Hello, how are you? Okay, thank you everyone. Last week, we've learned about living things and their environments. Masih ingat kan teman-teman? Minggu lalu kita udah belajar tentang living things. Apa itu? Ya, makhluk hidup. Apa aja itu? There is human. Ya, manusia betul. Animal, betul sekali, atau hewan. And plants. And all of them has their own need. Dan setiap makhluk hidup memiliki kebutuhannya masing-masing. And selain itu juga, selain kita bahas tentang makhluk hidup dan kebutuhannya, kita juga membahas bagaimana lingkungan daratan. Kemarin ada apa aja teman-teman? Ya, ada hutan, gurun pasir, dan padang rumput. And today we are going to learn about how do plants and animals live in water environment. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana tumbuhan dan hewan hidup di perairan. First, let's talk about water environment. Water environment is the environment that consists of water. Nah, perairan itu adalah lingkungan yang terdiri atau terdapat air. Some animals live in the environment. They get what they need there. Beberapa hewan hidup di lingkungan dan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan di lingkungan tersebut. Some plants live in the water environment. Dan beberapa tumbuhan juga ada yang hidup di perairan. Flat leaves help plant float and long stem with roots down to the soil soak up the nutrition. Nah, daun yang pipih membantu tanaman bisa mengapung, dan batang yang panjang juga akar bisa sampai ke bawah menyerap nutrisi dari air. And some of plant live in the water. Dan beberapa tumbuhan juga bisa hidup di air. Contohnya lettuce, ya, atau teratai. There are several kinds of water environments. Ada beberapa macam lingkungan perairan. The first is marsh environment. The second is swamp environments, and the last is ocean environments. Apa sih itu marsh? Ya, dalam bahasa Indonesia itu disebut rawa. Dan swamp juga rawa, tapi ada perbedaan antara marsh and swamp. Nanti kita bahas lagi ya lebih lanjut. And the last is ocean. Ada yang tahu artinya apa? Ya, samudra. The first is, let's talk about marsh environments. Marsh environment is a wetland that covered with water. Marsh is wetland and it has grasses, and many kind of animal live in the marsh. Nah, yang pertama itu rawa. Nah, lingkungan rawa ini atau marsh merupakan lahan yang basah dan tertutupi oleh air. Nah, di rawa ini adalah lahan basah yang memiliki atau ditumbuhi banyak rerumputan. Dan banyak juga jenis-jenis hewan yang tinggal di sana. Blue heron live in marsh. Apa itu blue heron? Ya, bangau biru. They have long, sharp beaks and they catch fish with them. Nah, mereka punya paruh yang panjang dan mereka menangkap ikan menggunakan paruh yang panjang tersebut. Herons also have long and thin legs. Dan bangau juga mempunyai kaki yang panjang dan juga kurus atau kecil. Nah, mereka mempunyai kaki yang panjang dan kecil. Teman-teman bisa lihat di gambar. This is a marsh environment. Ini adalah contoh dari rawa yang disebut marsh. Nah, ada bangau yang bisa tinggal
di rawa dan mendapatkan makanannya atau their needs, kebutuhannya di rawa tersebut. The next is swam. Artinya juga rawa. Nah, tapi ada perbedaannya nih antara merge and swam. According to National Geographic, swam are predominantly has many trees like a forest. Nah, kalau swam itu banyak memiliki atau ditumbuhi oleh pohon-pohon seperti di hutan. While merge have a few and any tree but consists of many grasses. Nah, sedangkan merge yang tadi memiliki sedikit pohon tapi terdiri dari banyak rerumputan. Swamp environment is wetland too. A swamp has soft wetland and many trees. Lingkungan rawa merupakan lahan yang basah dan memiliki banyak pepohonan. Dan the animal that can live in swamp is alligator. You can see the picture. Ya, alligator live in some swamp. Ada buaya teman-teman yang bisa tinggal di rawa tersebut atau swamp. Alligator is good swimmers. Nah, alligator itu atau buaya, mereka adalah perenang yang baik. They use their long and strong tail to help swim. Mereka menggunakan ekornya yang panjang dan kuat untuk membantunya berenang. Nah, that's why an alligator can live in swamp. Nah, itulah sebabnya kenapa alligator bisa tinggal di swamp atau rawa. The last is ocean. What is ocean? Ya, samudra. An ocean is large body of salty water. Nah, samudra itu adalah kumpulan besar dari air asin. Ya, kalau lautan kita sebutnya dalam bahasa Inggris adalah sea. Nah, ini lebih besar lagi yaitu ocean, samudra. Some of part the ocean are deep. Beberapa bagian di lautan itu sangat dalam. Teman-teman pernah nggak menjelajahi ke dalam lautan? Ya, kita bisa lihat di media-media yang tersedia sekarang, di dalam lautan itu sangat gelap dan dalam sekali. Fish live in the ocean. Banyak ikan juga yang bisa hidup di laut. They have gills. Gills let fish take an oxygen from the water. Mereka punya insang. Nah, dan insang itu memungkinkan ikan mengambil oksigen dari air. Fish also have fins. What is fins? Ya, sirip. Fish have fins which help them to swim. Ya, ikan memiliki sirip yang membantu mereka untuk berenang. And in the ocean there is also plant. Nah, di dalam samudra juga ada teman-teman tanaman. Ya, you can see the pictures. This is the example of plant that live in the ocean. But plant also need sunlight to make a food. Nah, tapi tetap tanaman membutuhkan sinar matahari untuk membuat makanan. So, the ocean plant live where there is a light. Jadi, tanaman yang bisa tumbuh di samudra atau lautan itu adalah tanaman yang terdapat atau terkena sinar matahari. The deep ocean is dark. Jadi, lautan yang paling dalam itu sangat gelap. So, plants cannot live there. Jadi di dalam laut yang sangat dalam tidak ada atau tidak bisa tanaman tumbuh di sana. That's all about the water environment. Well, after this, don't forget to access your e-learning, check your homework, do and submit it before the due date. Thank you so much for today. Yeah, before we close the class, let's sing together. Start from Pinky, Ringman, Toman. Let's count it. 1, 2, 3. It's time to say goodbye. I'm so glad you came to class. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Clap your hand with me. I'm so glad you came to class. 1, 2, 3. Okay, thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.